sungguh luar biasa banyak pengalaman dan prestasi dari Kak Afriza ini. Kita undang dan sapa bersama teman-teman. Halo, selamat siang sekali lagi Kak Afriza. Halo, selamat siang Andri. Gimana kabarnya Kak Afriza? Alhamdulillah baik ya. Iya, posisi di Selalu mana Kak baik. Afriza? Sekarang alhamdulillah saya di Jepara karena ada suatu urusan tertentu gitu, tapi sekarang mobilitas masih tetap di Semarang sih karena ada beberapa pekerjaan gitu. Baik, lancar selalu ya Kak Afriza. Baik teman-teman Iya. semuanya, tanpa menunggu lama-lama lagi dengan pengalaman Kak Afriza yang luar biasa hebat nih teman-teman, dan pasti teman-teman menunggu ilmu dari Kak Afriza. Langsung saja saya undang dan serahkan waktu dan layar sepenuhnya kepada Kak Afriza. Monggo Kak Afriza. Oke, terima kasih banyak ya Andri. Oke, sebelum saya membuka slide presentasi saya, teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada panitia ya yang sudah mengundang saya di webinar kali ini, begitu di program studi administrasi publik FISIP tahun 2022. Senang sekali ya rasanya saya bisa berkunjung dan bisa melihat teman-teman dari FISIP yang begitu cantik dan ganteng gitu ya. Anak-anak FISIP kan gaul-gaul nih, jadi harapannya semoga teman-teman bisa menyimak materi yang akan saya berikan dengan seksama begitu. Tapi basicnya materi yang akan saya sampaikan ini adalah mengenai cara untuk menghindari plagiarisme. Sebetulnya ini merupakan basic knowledge ya yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa begitu. Jadi mungkin nanti akan saya bawakan secara santai dan cepat aja karena ini adalah basic knowledge sebetulnya, bukan yang fundamental. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Oke, izin konfirmasi sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat Kak Afriza? Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, first of all, I would like to introduce myself again ya. Tadi sudah disampaikan oleh Andri ya, yang akan agak merinding ya lihat CV saya. Tapi sebetulnya itu perjalanan panjang ya selama saya 4 tahun di Universitas Diponegoro. Jadi ketika teman-teman yang sekarang masih angkatan 2020, masih angkatan 2021, minder atau insecure ngelihat CV saya, itu hal yang wajar gitu ya, karena teman-teman masih maba, kategorinya masih pemula gitu ya di Universitas Diponegoro. Tapi saya yakin di kedepannya, di tahun ketiga, tahun keempat, teman-teman pasti akan memperoleh achievements yang lebih banyak lagi dari saya gitu. Saya yakin itu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mulai dari tahun pertama di kampus, tahun kedua di kampus, itu teman-teman harus giat selalu untuk belajar. Belajar itu bisa dari manapun gitu ya, bisa dari webinar seperti ini, kemudian bisa dari website, dari YouTube, ataupun melalui kursus gitu ya, atau les dengan suatu lembaga-lembaga tertentu gitu. Nah, harapannya materi yang saya sampaikan pada siang hari ini nantinya bisa sedikit memantik teman-teman gitu ya untuk selalu bergairah dalam menulis, dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan lain seterusnya gitu ya. Oke, nama saya Afriza Nimatusada, biasanya saya dipanggil Afriza. Saya alhamdulillah sudah lulus gitu ya dari Universitas Diponegoro tahun 2022 ini, dan sekarang sedang menunggu wisuda di bulan Juli nanti gitu. Oke, ini saya ada beberapa kontak person gitu ya, ada WhatsApp, Instagram, email gitu. Nanti kalau teman-teman ingin berdiskusi dengan saya secara lebih lanjut, head to head gitu ya, silahkan monggo hubungi saya saja di WhatsApp ataupun via email saya, begitu. Oke, jadi karena topik yang saya bawakan pada siang hari ini adalah mengenai menghindari plagiarisme, maka sub-sub topik yang akan saya bawakan terkait latar belakang, kemudian pengertian plagiarisme seperti apa, sebab akibat plagiarisme, kebijakan pencegahan plagiarisme, kemudian jenis-jenis plagiarisme, kemudian kriteria plagiarisme, dan juga pencegahan plagiarisme. Seperti yang saya sampaikan di awal gitu ya teman-teman, bahwa sebetulnya plagiarism itu adalah basic knowledge yang seharusnya dimiliki oleh setiap mahasiswa begitu. Saya dulu memiliki pengetahuan mengenai cara-cara untuk mencegah plagiarisme itu waktu saya mulai masuk di tahun kedua, tahun ketiga. Dan saya rasa itu sangat-sangat telat sekali. Kenapa telat? Karena seharusnya saya bisa melakukan hal yang lebih di tahun-tahun pertama begitu ya.
untuk bisa memahami lebih jauh terkait dengan plagiarisme gitu. Meskipun ini merupakan basic knowledge, tetapi ini adalah hal yang sangat penting yang harus dimengerti oleh mahasiswa, karena nantinya ketika teman-teman melakukan plagiarisme atau plagiasi ya, atau teman-teman bertindak sebagai plagiator, itu hukumannya bukan hal yang sepele gitu ya, hukumannya sangat berat gitu. Misalnya bisa dicabut gelar akademiknya, dikeluarkan dari kampus, dan seterusnya. Maka dari itu pengetahuan ini meskipun basic harus dimiliki oleh mahasiswa. Oke? Nah, sebetulnya teman-teman kasus plagiarisme di Indonesia itu bisa dibilang cukup tinggi gitu ya. Dibuktikan dari Tribun News di tahun 2013 itu mengatakan bahwa kasus plagiarisme di Indonesia itu ada sekitar 808 kasus ya yang dilakukan oleh dosen ya. Di mana ketika dosen itu ingin melakukan sertifikasi, ingin naik jabatan atau ingin mendapatkan gelar profesor begitu ya, maka dokumen-dokumen publikasi risetnya, dokumen-dokumen lainnya itu harus dicek apakah dia memplagiasi penelitian-penelitian terdahulu atau tidak. Nah, ternyata ketika dia dicek, itu pada tahun 2013 ada 808 kasus plagiasi di Indonesia, ya. Dan ini bukanlah kasus yang dilakukan oleh universitas-universitas kecil saja, tetapi universitas-universitas top 10 di Indonesia juga melakukan plagiasi gitu ya. Kita sebut merek sajalah, ITB, UI, UGM, IPB, bahkan Undip pun pernah mengalami kasus plagiasi yang itu cukup sangat harapannya dengan saya menyampaikan materi seperti ini nanti teman-teman mahasiswa bisa lebih aware gitu ya. Apa sih saja sih bentuk-bentuk plagiasi? Kenapa sih kok kita tidak boleh melakukan plagiasi? Apa sih bahayanya plagiasi gitu? Harapannya nanti teman-teman bisa paham terkait dengan hal-hal tersebut. Kemudian kalau berdasarkan penelitian ya yang dilakukan di Universitas Diponegoro tahun 2016 menyatakan bahwa ada 26,5% kasus plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro. Artinya apa? Artinya ini adalah presentase yang cukup tinggi yang masih harus dipres untuk mendapatkan presentase yang jauh lebih rendah gitu ya. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa sejak dini harus lebih aware untuk tidak melakukan plagiasi. Oke. Pengertian plagiasi sendiri sebetulnya apa sih Kak? Plagiasi menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 itu mengatakan bahwa plagiarisme atau yang biasa disebut sebagai plagiasi itu merupakan perbuatan mengutip sebagian atau keseluruhan karya ya pihak lain dan diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa mengatakan sumber secara tepat dan memadai gitu ya. Jadi meskipun kita melakukan plagiasi atau mengutip sebagian, itu juga termasuk bentuk plagiarisme. Kita lihat contohnya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini saya berikan contoh paper milik saya sendiri, kemudian paper referensi. Di paper referensi saya sendiri ketika saya cek menggunakan aplikasi Turnitin, di situ di highlight ya yang warna hijau itu adalah bentuk plagiarisme gitu. Di situ saya statement kata-kata generate strong interaction with the BC molecules, kemudian ada kata-kata juga the surface of the BC becomes more compact and denser. Itu indikasikan adanya plagiarisme terhadap karya ilmiah terdahulu yang pernah dipublikasikan. Ketika kita cek lebih jauh, ternyata yang di highlight warna hijau itu merupakan bentuk plagiasi dari judul penelitian Sun penetration of physicochemical and mechanical properties of bacteriocellulose miliknya Mazhar ul Islam dan juga Ha Jong-kon Park gitu. Setelah kita buka lebih jauh paper dari Mazhar ul Islam dan juga Jong-kon Park, itu ternyata ketika kita telaah lebih detail, kok kata-katanya sama gitu ya. Kata-katanya sama plug, generate strong interaction with the BC molecules dan juga the surface of the BC sheets become more compact and denser. Ini kata-katanya sama persis ya. Meskipun kita hanya mengutip satu kalimat saja seperti ini sudah diidentifikasi sebagai salah satu bentuk plagiarisme. Dan ini tidak boleh dilakukan. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan bersama dengan dosen saya yaitu Ibu Silviana adalah melakukan parafrase.
Dan alhamdulillahnya jurnal ini juga sudah diterbitkan di jurnal Rayasan yang terindeks Scopus di tingkat kuartil 3 tahun 2022 ini, begitu. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita ternotis memplagiasi paper terdahulu, maka kita harus merubahnya, memparafrasenya. Nanti parafrase apa akan saya jelaskan di akhir-akhir slide saya, begitu ya. Oke. Lalu penyebab plagiarisme itu apa sih, Kak? Kok banyak sekali universitas ternama di Indonesia yang juga pernah melakukan plagiarisme? Sebetulnya penyebabnya ada banyak ya. Ada 5 hal yang mungkin bisa saya sampaikan apa itu penyebab plagiarisme. Yang pertama adalah minimnya sosialisasi. Perlu saya katakan bahwa mungkin kalau ada Bapak Ibu dosen yang hadir di webinar kali ini juga bisa menyampaikan gitu ya ke pihak birokrasi bahwa yang namanya sosialisasi mengenai plagiarisme, sosialisasi mengenai teknik sitasi, begitu ya, sosialisasi mengenai karya tulis itu minim sekali dilakukan oleh birokrasi gitu ya. Dalam hal ini adalah Universitas Diponegoro. Padahal seharusnya ini adalah sosialisasi yang wajib dilakukan oleh pihak perpustakaan fakultas atau pihak perpustakaan dari departemen masing-masing, begitu. Nah, karena dulu di departemen saya tidak melakukan sosialisasi, di fakultas saya pun tidak melakukan sosialisasi, akhirnya saya mengerti mengenai plagiarisme dan cara menghindari plagiarisme ini cukup telat sekali di tahun kedua saya kuliah gitu. Nah, harapannya ke depannya Undip lebih aware lagi, terus melakukan sosialisasi secara lebih gencar mengenai bagaimana sih tips-tips untuk menghindari plagiarisme, bagaimana cara melakukan sitasi yang tepat, dan seterusnya. Oke. Yang kedua sebabnya adalah pemahaman yang kurang baik. Ini yang dimaksud dengan pemahaman kurang baik ini dimiliki oleh mahasiswa gitu ya. Kadang-kala mahasiswa seringkali menyepelekan sesuatu sehingga dia tidak sadar bahwa dia telah melakukan plagiasi. Misalnya para mahasiswa ketika menyusun skripsinya atau ketika menyusun tesisnya atau ketika menyusun jurnal-jurnal untuk dipublikasikan, mereka asal copy paste dari website tertentu atau dari jurnal tertentu dengan kata-kata dan kalimat yang sama plek gitu. Nah, kadangkala mereka tuh tidak aware, tidak paham gitu, bahwa itu juga merupakan bentuk plagiarisme. Nah, sekarang saya sudah menyampaikan ya kepada adik-adik semuanya bahwa itu merupakan bentuk plagiarisme dan harus dihindari gitu ya. Oke, yang ketiga penyebabnya adalah pengawasan yang kurang intensif. Nah, pengawasan yang kurang intensif ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu dosen gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dosen kurang menjaga atau kurang aware gitu ya terhadap mahasiswanya sendiri gitu ya ketika mereka sedang menyusun skripsi, sedang menyusun tesis dan lain sebagainya. Seharusnya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dosen adalah mewajibkan para mahasiswanya untuk melakukan cek plagiarisme dan melakukan cek indeks similarity terhadap skripsi, terhadap tesis atau jurnal yang telah mereka susun gitu. Dengan begitu mahasiswa akan tahu seberapa besar tingkat plagiarismenya. Kemudian yang keempat, tentunya tingkat plagiarisme yang tinggi itu didorong oleh adanya kecanggihan teknologi informasi dan juga komunikasi gitu. Karena informasi dan komunikasi bisa di reach kapanpun, dimanapun gitu ya. Ya, ini memudahkan sekali kita untuk melakukan tindakan-tindakan plagiarisme yang adalah terusnya kejujuran. Nah, ini yang paling jadi kita tidak akan melakukan kalau kita memiliki sifat jujur yang tinggi. Nah, kadang-kala mahasiswa itu menyepelekan sesuatu yang kecil begitu ya, mulai dari melakukan ujian gitu ya, misalnya ketika ada ujian datang, ujian tengah semester, ujian akhir semester, mahasiswa nyontek gitu ya, ngikut jawaban temannya, baik itu jawaban di PDF atau di Word dari temannya, kemudian langsung dikumpulkan ke dosennya. Itu juga bentuk plagiarisme gitu ya, yang tidak dihiraukan oleh mahasiswa zaman sekarang. Nah, seperti itu loh yang harus kita hindari mulai dari sekarang, seperti mencontek, copy paste gitu ya, itu yang harus dihindari. Mahasiswa zaman sekarang itu harus lebih memiliki sense critical thinking, analytical thinking, dan problem solving yang tinggi, karena itu yang akan
dibutuhkan ketika kita kerja nanti, ataupun itu yang dibutuhkan ketika kita menyusun tesis, menyusun skripsi, ataupun menyusun jurnal-jurnal begitu. Oke, itu penyebab dari plagiarisme gitu ya. Sekarang apa sih Kak akibat ketika kita melakukan plagiarisme? Akibat yang akan kita terima yang pertama adalah tentunya kita akan diberhentikan secara tidak terhormat dari instansi kita. Instansi ini bisa PTN, PTS, ataupun instansi-instansi lainnya, begitu ya. Pernah nggak Kak kejadian di Undip? Pernah gitu. Pernah nggak Kak kejadian di universitas lain yang ternama? Pernah gitu ya. Jadi jangan sampai menyepelekan yang namanya plagiarisme. Meskipun saya tahu ya kasusnya di Undip waktu itu pernah terjadi kasus plagiarisme. Saya tahu bahwa dosennya itu tidak sengaja melakukan plagiarisme. Dosennya itu tidak tahu bahwa itu adalah salah satu bentuk plagiarisme gitu. Meskipun dia tidak tahu, tetapi dia melakukan plagiarisme, itu tetap sanksinya diberhentikan secara tidak terhormat dari instansi. Nah, makanya teman-teman harus lebih hati-hati ketika teman-teman menyusun skripsi, menyusun laporan penelitian, dan lain seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pencabutan gelar akademik ya. Meskipun nantinya teman-teman sudah menyandang gelar sarjana teknik atau sarjana humaniora atau sarjana apapun itu, ketika teman-teman terbukti melakukan plagiasi di skripsi teman-teman, maka gelar akademiknya itu bisa dicoret. Ya, pihak instansi atau pihak kampus bisa melakukan pencabutan gelar akademik yang teman-teman dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah pidana penjara 1 bulan sampai dengan 7 tahun, tergantung pada level dari plagiarismenya itu sendiri. Kemudian yang keempat tentunya denda ya. Kalau nggak mau di penjara, maka teman-teman harus membayar sejumlah denda tertentu dari 1 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Kemudian yang terakhir tentunya penyitaan terhadap barang berupa dokumen hasil plagiarisme tersebut. Oke, itu akibat dari plagiarisme. Sekarang, apakah pemerintah sebetulnya sudah mengatur tentang pencegahan plagiarisme itu sendiri? Sudah, gitu ya. Baik dari pemerintah Republik Indonesia, ataupun dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ataupun di level kampus pun sudah mengatur regulasinya tersendiri untuk menekan angka plagiarisme yang ada di Indonesia. Misalnya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kemudian Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, kemudian Surat Dirjen Dikti tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat, kemudian Surat Dirjen Dikti tentang validasi karya ilmiah, dan juga Surat Dirjen Dikti tentang upaya pencegahan tindakan plagiat gitu. Meskipun masih ada meskipun sudah ada beberapa regulasi ini gitu ya, tetapi plagiarisme di Indonesia itu masih tinggi seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada 36 sampai dengan 26% gitu ya tingkat plagiarisme. Itu dikarenakan karena mereka tidak tahu gitu, tidak aware, tidak mengerti, tidak paham, ya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang plagiarisme, yang menyebabkan mereka melakukan plagiarisme itu sendiri gitu. Nah, sekarang jenis-jenis plagiarisme itu apa saja sih Kak? Sebetulnya ada banyak ya. Mulai dari plagiarisme ide, kemudian plagiarisme data penelitian, kemudian plagiarisme kalimat atau paragraf, dan juga plagiarisme total. Plagiarisme ide itu adalah ketika kita mengambil alih ide seseorang atau mengambil alih ide yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Ini sering banget mahasiswa melakukan hal yang seperti ini ya, terutama ketika mereka menyusun laporan penelitian, menyusun skripsi, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah gitu. Yang namanya plagiarisme ide itu banyak sekali gitu. Jadi kita harus paham. Yang namanya ketika kita menyusun laporan penelitian atau kita menyusun karya tulis ilmiah gitu ya, itu kan sebetulnya kita akan melakukan studi pustaka terlebih dahulu. Kita akan membaca beberapa penelitian terdahulu. Kemudian yang kita lakukan adalah menarik pucuk-pucuk teori dari setiap paper atau referensi yang kita baca. Ketika kita sudah mengambil atau menarik pucuk-pucuk teori, kemudian kita sambungkan pucuk-pucuk untuk membentuk suatu teori yang baru atau hipotesa yang baru.
Nah, itulah yang harus dilakukan. Nah, munculnya plagiarisme ide ini dikarenakan mahasiswa tidak melakukan step-step tersebut. Mereka tidak menarik pucuk-pucuk teori dari referensi-referensi terdahulu dan tidak menghasilkan hipotesa. Sehingga mereka langsung mengambil ide dari penelitian-penelitian terdahulu. Itu yang disebut sebagai plagiarisme ide. Adapun plagiarisme data penelitian adalah ketika kita mengambil alih data penelitian seseorang, ya. Ini juga pernah terjadi, apalagi di lomba-lomba karya tulis ilmiah. Biasanya anak-anak mahasiswa itu satu penelitian dibuat beberapa lomba gitu. Jadi tinggal diganti judulnya aja gitu. Misalnya penelitiannya tentang pembuatan alat pemurni air gitu ya. Kemudian diikutkan lomba di ITB, diikutkan lomba di UGM, diikutkan lomba di UI gitu. Padahal data penelitiannya sama. Nah, ini termasuk plagiarisme data penelitian gitu ya. Termasuk di kalangan dosen pun pernah ada universitas ternama yang melakukan plagiarisme data penelitian. Jadi data penelitiannya dia mengambil dari mahasiswanya sendiri. Kemudian dia terbitkan jurnal, itu termasuk data penelitian. Itu. Kemudian yang ketiga adalah plagiarisme kalimat atau paragraf. Nah, ini yang paling umum sekali ya kita jumpai, plagiarisme kalimat atau paragraf. Seperti yang saya contohkan di awal gitu ya. Kalimatnya sama persis, kata-katanya sama persis, susunan katanya sama persis, itu termasuk plagiarisme kata atau paragraf. Nah, untuk mengetahui plagiarisme kata atau paragraf ini bisa kita identifikasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya, untuk melakukan cek plagiarisme, misalnya Turnitin dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah plagiarisme total. Plagiarisme total itu berarti kita melakukan plagiarisme ide, melakukan plagiarisme data penelitian, dan juga melakukan plagiarisme kalimat atau paragraf. Semuanya kita plagiasi. Itu adalah plagiarisme total. Dan ini tentunya sangat-sangat di-ban ya, sangat-sangat dilarang. Tidak boleh melakukan plagiarisme total. Kalau plagiarisme kalimat atau paragraf ini masih boleh, asalkan di bawah batas maksimal gitu ya. Tetapi kalau sudah sampai plagiarisme total, itu sudah sangat-sangat dikutuk ya, sangat-sangat dilarang gitu. Itu jenis-jenis plagiarisme. Sekarang kita masuk ke kriteria plagiarisme. Nah, sebetulnya kriteria plagiarisme ada 3 ya secara garis umum. Ada plagiarisme ringan, ada sedang, dan kategori berat. Plagiarisme ringan itu ketika indeks similarity-nya atau similarity index-nya di bawah 30%. Plagiarisme sedang ketika similarity index-nya 30 sampai dengan 70%. Adapun plagiarisme berat ketika similarity index-nya lebih besar dari 70%. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui similarity index itu sendiri, Kak? Nanti akan saya jelaskan di akhir slide saya. Nah, setelah kita mengetahui ya similarity index kita berapa, baru kita bisa mengkategorikan paper kita termasuk plagiarisme ringan, sedang, atau berat. Nah, level-level plagiasi ini itu juga disesuaikan dengan instansi kita. Misalnya dari Universitas Diponegoro, berdasarkan surat dari rektor ya, kemudian diturunkan menjadi surat dekan, itu Universitas Diponegoro sudah mengatur bahwa yang namanya skripsi yang harus disusun oleh mahasiswa, itu similarity index-nya harus di bawah 30%. Sedangkan tesis yang disusun oleh mahasiswa S2, similarity index-nya harus di bawah 25%. Ya, itu sudah diatur oleh Universitas Diponegoro. Berbeda universitas tentunya berbeda kebijakan. Sedangkan ketika kita submit jurnal-jurnal gitu ya ke publisher internasional, itu juga similarity index-nya berbeda-beda. Misalnya kalau di Journal of Indonesian Economy and Business, itu harus di bawah 20%. International Journal of Education, Information and Technology juga harus di bawah 20%. Ada juga dari Sirkah Journal of Economic and Business, ini harus kurang dari 10%. Nah, yang ngeri lagi ada juga jurnal dari Jurnal Teknik Arsitektur, itu mengharuskan similarity index-nya di bawah 3% gitu. Jadi
berbeda-beda jurnal, maka berbeda pula indeks similarity yang harus dipenuhi. Nah, rata-rata kalau kita submitnya ke proceeding internasional ya, itu indeks similarity yang harus dipenuhi itu di bawah 20%. Tetapi kalau kita submitnya ke jurnal internasional ya, baik itu Q1, Q2, Q3 ataupun Q4, itu biasanya rata-rata di bawah 10%. Tetapi dikembalikan lagi tergantung jenis dan ketentuan dari jurnal tersebut gitu. Nah, sekarang ini intinya ya, bagaimana sih Kak cara kita untuk menghindari plagiarisme itu sendiri? Ada 3 tips yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah melakukan sitasi dengan benar. Yang kedua adalah melakukan cek similarity index atau tingkat kemiripan. Yang ketiga adalah melakukan parafrase. Oke? Ada 3 hal yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin menghindari plagiarisme. Melakukan sitasi yang benar, melakukan cek similarity index, dan melakukan parafrase. Sekarang kita telaah satu persatu. Mulai dari melakukan sitasi. Nah, sebetulnya yang dikatakan sebagai sitasi itu apa sih, Kak? Dari KBBI mengatakan bahwa sitasi atau kutipan itu adalah kegiatan mengambil alih suatu kalimat atau suatu paragraf ya, untuk memperkokoh argumen yang kita tulis sendiri ya. Jadi yang namanya sitasi bukan copy paste, bukan mengutip secara sama persis, itu bukan. Tetapi yang namanya sitasi itu mengambil alih satu kalimat atau paragraf untuk memperkokoh argumen kita dengan tulisan sendiri gitu ya. Jadi misalnya dari paper terdahulu mengatakan bahwa ayah saya memotong buah apel, nanas, melon. Kemudian yang harus kita lakukan untuk mensitasi berarti ayah memotong buah-buahan. Nah, itu kan berbeda ya ketika kita menyebutkan nama buahnya ataupun kegiatan secara general begitu. Kemudian sumber sitasi tentunya ada berbagai macam sumber ya, mulai dari buku, jurnal atau proceeding, website, tesis, skripsi, ataupun disertasi, ya, dan lain seterusnya. Oh ya, mungkin untuk teman-teman yang tidak tahu bedanya jurnal dan proceeding, ini perlu saya klarifikasi nih. Mahasiswa zaman sekarang tuh susah ya membedakan antara jurnal dan proceeding, bibliografi dan referensi gitu. Kadang-kala mahasiswa zaman sekarang tidak bisa membedakan gitu. Kalau proceeding, itu kita harus mengikuti konferensi terlebih dahulu, baru paper kita akan dipublikasikan sebagai proceeding ya. Adapun jurnal, kita tidak perlu mengikuti konferensi terlebih dahulu. Kita harus melakukan submission dari paper kita ke publisher internasional, kemudian melakukan revisi, tergantung revisinya apakah minor revision atau major revision. Setelah melakukan revisi, kemudian melakukan tahap peer review, setelah peer review kemudian accepted, kemudian baru dipublikasikan di publisher internasional. Itulah yang disebut sebagai jurnal gitu ya. Jadi kalau proceeding kita harus melakukan konferensi dulu, tetapi kalau jurnal tanpa harus melakukan konferensi. Nah, biasanya untuk mendapatkan proceeding ini atau mempublikasikan proceeding biayanya cukup rendah, sebesar 3 juta sampai 4 juta sampai 5 jutaan ya, 3 sampai 5 juta. Sedangkan untuk jurnal sendiri biayanya cukup tinggi, bisa sampai 10 sampai 50 juta, tergantung dari kuartil jurnalnya itu sendiri. Semakin tinggi kuartilnya yaitu Q1, pasti semakin mahal juga harga untuk publikasinya. Kemudian selanjutnya teknik sitasi gitu ya. Teknik sitasi sebetulnya ada 2. Penulisan sitasi dapat ditulis di bagian awal atau di bagian akhir kutipan. Di bagian awal misalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan kawan-kawan tahun 2010 mengatakan bahwa bakterial selulose yang diimpregnasi dengan flavonoid bla 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 gitu ya. Tetapi kalau kutipan dilakukan di akhir berarti bakterial selulose yang diimpregnasi dengan flavonoid dari daun kelor menghasilkan strength-nya cukup tinggi. Dan Malwanto dan kawan-kawan titik koma 2010 kan gitu. Bisa dilakukan di awal ataupun di akhir. Kemudian style penulisan sitasi juga harus disesuaikan dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku ya. Tergantung kita mau submit kemana. Biasanya setiap jurnal punya stylenya masing-masing. Misalnya kalau dari
Spinger itu biasanya kalau nggak apa ya IEE. Tetapi kalau misalnya dari jurnal Rayasan itu biasanya pakai Chicago gitu. Tiap jurnal punya style referensinya masing-masing gitu ya. Kalau di Undip biasanya kalau nggak American Philosophy Association, kalau nggak gitu Harvard gitu ya, itu yang paling sering digunakan di Undip gitu. Tergantung kita mau submitnya kemana. Nah, oke. Nah, untuk melakukan sitasi, sebetulnya kita bisa menggunakan yang namanya software sitasi. Jadi, kita bisa melakukan sitasi secara otomatis, tanpa manual, ya. Biasanya kan mahasiswa melakukan sitasi manual gitu ya, nulis sendiri gitu ya, ngetik sendiri. Atau pakai aplikasi bawaan dari Microsoft Word gitu ya. Tetapi menurut saya cara-cara tersebut itu adalah cara-cara konvensional yang seharusnya bisa kita ganti dengan cara-cara yang lebih efisien gitu ya dan efektif gitu untuk mempersingkat waktu. Kenapa sih kok kita harus melakukan sitasi secara otomatis daripada melakukan sitasi secara konvensional? Ada berbagai manfaat. Yang pertama adalah ketika kita melakukan sitasi secara otomatis, itu nantinya tidak ada daftar pustaka yang terlewatkan. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa itu kesalahan yang biasa dijumpai adalah daftar pustakanya nggak ada. Dia mensitasi di bab 1 gitu ya, tetapi ketika kita cek di daftar pustaka itu nggak ada gitu. Nah, biasanya kalau juri-juri atau reviewer yang teliti, mereka akan melakukan cek sitasi. Apakah yang disitasi itu ada di daftar pustaka atau tidak gitu. Biasanya ini dilakukan oleh reviewer PKM gitu. Kan ngecek. Misalnya Darmawan dan kawan-kawan tahun 2010, ada nggak sih nih Darmawan tahun 2010 di daftar pustaka gitu, mereka akan cek satu persatu. Kemudian yang kedua, sangat bermanfaat pada penggunaan pustaka yang cukup banyak. Nah, ini yang sering sekali saya lakukan adalah mempublikasikan jurnal internasional gitu ya. Alhamdulillahnya saya sudah sampai ke kuartil 1, kuartil 2 ataupun kuartil 3. Nah, ketika kita mempublikasikan di jurnal internasional itu kan referensi atau bibliografi yang kita gunakan cukup banyak gitu ya, Dek. Apalagi ketika kita mempublikasikan naratif review atau paper kering gitu ya. Itu sitasi kita bisa sampai 200, 300 gitu. Jadi kalau kita melakukan sitasi secara manual, itu pegel gitu ya. Nggak selesai-selesai 300 daftar pustaka secara manual diketik satu persatu, nggak bakal bisa gitu ya. Hanya akan menghabiskan waktu. Tetapi kalau kita menggunakan software, maka itu akan dilakukan dengan mudah dan cukup efisien gitu. Yang ketiga, beberapa jurnal ilmiah sudah mengharuskan. Nah, ketika kita mensubmit di jurnal-jurnal internasional, pasti nanti ada beberapa jurnal internasional yang mengharuskan. Diharuskan menggunakan software Mendeley, atau diharuskan menggunakan software Zotero, atau diharuskan menggunakan software Paper untuk melakukan sitasi. Itu beberapa jurnal sudah melakukan atau sudah mengharuskan untuk ketentuan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah format penulisan pustaka bisa diubah secara otomatis. Nah, ini yang sangat-sangat saya rasakan manfaatnya. Kadangkala ketika kita mensubmit paper ya ke jurnal internasional, itu kan nggak semuanya bisa diterima gitu ya. Pasti ada yang namanya di-reject atau ditolak dari publisher internasional. Karena skopnya tidak sesuai lah, tujuan penelitiannya tidak sesuai lah dengan jurnal tersebut dan lain seterusnya. Nah, ketika kita ditolak oleh paper atau publisher tersebut, maka kan kita harus mensubmit ulang ya ke publisher lain gitu. Nah, ketika kita mensubmit ulang, maka kita harus mereformat paper yang kita susun ya sesuai dengan format baru dari publisher yang akan kita submit gitu. Nah, tiap publisher itu memiliki format style sitasi yang berbeda-beda seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau Springer biasanya pakai APA atau IEE, tapi kalau Rayasan biasanya pakai Chicago gitu. Nah, kalau kita mau submit ke Rayasan, berarti kan kita harus mengubah yang dari style APA atau style IEE menjadi style Chicago. Nah, kalau kita menggunakan software sitasi ini, maka itu bisa dirubah secara otomatis. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara merubah format atau style penulisan gitu ya.
Nah, aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan citasi secara otomatis itu ada banyak deh sebetulnya. Ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote, ada Papers, dan lain seterusnya. Ada banyak banget ya. Tetapi untuk pemerintah, ya, pemerintah sendiri, baik universitas kita sendiri yaitu Universitas Diponegoro, itu kebanyakan ya instansi-instansi lain juga lebih merekomendasikan untuk menggunakan Mendeley. Kenapa kok menggunakan Mendeley? Karena fitur-fitur Mendeley ini dirasa cukup baik ya dibandingkan dengan fitur-fitur dari software-software lainnya, begitu. Jadi banyak sekali instansi yang lebih menyarankan untuk menggunakan software Mendeley itu sendiri, gitu. Jadi saya juga menyarankan kepada adik-adik semuanya untuk download si Mendeley di laptop kalian masing-masing. Permisi, Nah, Kak. sekarang saya akan, ya. Baik, karena waktunya sudah habis, Kak. Bisa dilanjut Oh, oke. closing atau kesimpulan. Mohon maaf sekali. Sebentar ya, 5 menit lagi ya, sebentar. Baik. Saya teruskan sedikit-sedikit. Nah, Silakan. untuk download Mendeley nanti teman-teman tinggal mengikuti PowerPoint saya ya. Nanti dari panitia mungkin bisa share PowerPoint saya. Ini ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan untuk mendownload Mendeley. Mulai dari download, kemudian buat akun, aktivasi Mendeley, unduh paper referensi, masukkan paper ke dalam Mendeley dan lakukan citasi, kemudian atur style bibliografi. Ini nanti langkah step-stepnya sudah saya mention di PowerPoint saya, teman-teman tinggal mengikuti gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan untuk mencegah plagiasi, itu kita melakukan cek indeks similarity ya, dengan menggunakan software-software. Nah, similarity index itu adalah tingkat kemiripan atau tingkat kesamaan paper kita dengan paper orang lain. Kalau plagiarisme itu perbuatannya, tapi kalau similarity index itu adalah hasil dari perbuatannya. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan berbagai macam aplikasi, misalnya dari Turnitin, Duplicate Checker, PaperRater, Rowriting Aid, LexScan, dan lain seterusnya. Dan beberapa instansi lebih merekomendasikan untuk menggunakan Turnitin ya. Jadi saya juga merekomendasikan teman-teman untuk cek plagiasi dengan menggunakan Turnitin. Nah, untuk langkah-langkah menggunakan Turnitin juga saya sudah state ya di PowerPoint saya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Karena waktunya sudah habis ya. Ini nanti langkah-langkahnya bisa dibaca sendiri. Oke, yang ketiga, yang terakhir nih, sebelum saya closing, itu adalah melakukan parafrase. Nah, parafrase itu artinya kita mengubah ya kata-kata atau kalimat ya yang dari paper terdahulu dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri. Teknik parafrase ada dua, parafrase dengan menggunakan sinonim dan juga parafrase dengan menggunakan urutan kata dalam kalimat. Kalau parafrase menggunakan sinonim, misalnya Bacterial cellulose dihasilkan oleh Acetobacter pseudomonas, kita ubah jadi Bacterial cellulose diproduksi oleh Acetobacter pseudomonas. Sedangkan untuk parafrase jenis kedua, urutan kata itu diubah ya urutannya. Kalau biasanya SPOK, nanti bisa diubah objeknya di awal gitu ya, subjeknya di belakang. Tinggal dibolak-balik susunan katanya. Nah, untuk aplikasi yang bisa kita gunakan untuk parafrase itu ada banyak deh. Ada Paraphrasing Toolkit, ada Preportes, kemudian Quillbot, Grammarly, dan juga SEO Magnifier. Nah, yang sering saya gunakan itu sebetulnya Quillbot dan juga Grammarly. Karena menurut saya itu adalah aplikasi yang cukup mudah gitu dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Oke, baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Mungkin kalau adik-adik sekalian ada yang mau bertanya gitu ya, terkait bagaimana cara menggunakan Turnitin dan juga cara menggunakan Mendeley, monggo silakan bertanya di Q&A session. Saya tutup, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Andri. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Afriza yang telah memberikan materi mengenai gimana sih cara mengatasi plagiarisme, kemudian terkait tentang uji Turnitin, terkait tentang Mendeley, citasi, dan lainnya. Baik teman-teman semuanya, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan untuk raise hand terlebih dahulu dan memberikan pertanyaannya ke Kak Afriza. Dan teman-teman kalau misalnya malu untuk raise hand, silakan memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang nantinya akan saya bacakan dan sampaikan kepada Kak Afriza. Nanti Kak Afriza akan siap membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaannya. Mumpung beliau ada di sini. Baik teman-teman semuanya, silahkan 3 penanya. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya.
Karena betul sekali yang Kak Afriza bilang tadi teman-teman bahwa plagiasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan mendukung keabsahan suatu karya tulis ilmiah agar terhindar dari mencuri ide orang lain, kemudian mencuri hal-hal tanpa mengutip. Baik teman-teman, masa aku tanya lagi nih, saya punya tanya. Silakan teman-teman untuk diberikan pertanyaannya. Di kolom chat juga belum ada. Baik, kalau belum ada, saya tanya aja Kak Friza. Kak Friza, pada suatu kasus begini, kita ketika ada sebuah penelitian, kasus penelitian dengan mengambil topik baru gitu, nah itu kan kita dalam kesulitan untuk mencari data yang benar-benar relevan gitu, sehingga kita harus mengharuskan untuk mengutip dari penelitian baru begitu. Nah, kutipan tersebut saya berikan di bagian pembahasan, bahkan di bagian latar belakang untuk mendukung data terkait argumen yang telah saya tuliskan. Nah, menurut Kak Afriza, gimana sih tips untuk melakukan hal tersebut agar terhindar dari mencuri artikel ilmiah orang lain? Okay, yes, good question, Andri. Thank you for the question. Oke, betul ya. Misalnya nih kita mau mengutip ya data sekunder kita sebutnya kalau kita mengutip dari penelitian orang lain. Kemudian kita bubuhkan di pembahasan untuk memperkokoh argumen kita atau data hasil penelitian kita. Misalnya for example di suatu kasus data penelitian kita menyebutkan bahwa misalnya papan yang kita hasilkan memiliki kekuatan tarik 6 satuan gitu ya misalnya. Tetapi ternyata ketika kita telaah studi literatur kepada referensi-referensi terdahulu, papan-papan partikel yang dihasilkan dari penelitian terdahulu ternyata memiliki kekuatan tarik 10 sampai dengan 15 satuan gitu. Nah, itu sangat perlu untuk membandingkan hasil data kita dengan hasil data orang lain ya. Untuk mengetahui apakah data kita tersebut memang hasilnya baik ataukah buruk gitu. Kalau misalnya kita bandingkan 6 satuan dengan 10 satuan, tentunya lebih bagus 10 satuan. Nah, meskipun data kita itu buruk, tentunya itu harus bisa diakui ya. Kita harus legowo untuk mengakui bahwa ternyata dari hasil penelitian ini datanya menghasilkan 6 satuan. Lebih rendah dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang sudah mampu menghasilkan papan partikel dengan kekuatan tarik 10 satuan. Kelemahan dari papan partikel yang kita buat dengan menghasilkan kekuatan tarik 6 satuan disebabkan karena 1, apa, 2, apa, 3, apa. Jadi pentingnya itu di situ. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi data yang kita hasilkan dengan membandingkan dengan atau melakukan komparasi dengan penelitian terdahulu. Nah, biasanya kalau para mahasiswa tuh ngeyel gitu ya, selalu menganggap bahwa data penelitiannya paling benar gitu. Meskipun data penelitiannya buruk, tetapi di situ dikatakan bahwa hasil penelitian ini cukup baik karena gini tanpa mencantumkan citasi. Kenapa sih kok mahasiswa sering melakukan itu? Karena mereka tidak mau ngulang penelitiannya gitu ya. Kalau dosen lihat data penelitian kalian jelek kan pasti kalian disuruh ngulang gitu ya. Padahal itu tidak boleh dilakukan gitu. Kalian harus mengakuinya bahwa data penelitian kalian buruk disebabkan karena ini gitu. Saya rasa kalau kalian memaparkan alasan-alasan logis dengan menggunakan referensi-referensi terdahulu, mengutip jurnal yang tepat dan relevan, dosen kalian pasti nggak bakal nyuruh kalian ngulang meskipun data penelitian kalian buruk gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Friza atas jawabannya yang diberikan, sangat menjawab sekali Kak Friza, sekali terima kasih, keren banget. Ini sudah ada pertanyaan karena tadi yang muncul di Microsoft Teams berupa chat terlebih dahulu, jadi saya mendahulukan di chat terlebih dahulu. Untuk Sekar Alivia mohon ditunggu. Ada pertanyaan dari Dedi Yunus. Selamat siang Mbak Friza, sebelumnya mohon maaf tidak bisa on mic. Saya Dedi Yunus, izin bertanya. Yang pertama mengenai publikasi artikel jurnal yang sudah dilakukan Mbak Friza sangat banyak dan indeks Scopus. Bisa publis seperti itu sangat sulit dan pastinya akan ada revisi-revisi terkait dengan kekurangan, kesalahan dalam penulisan. Pastinya dengan semakin banyaknya revisi dan korektor biasanya menjadikan tingkat kemalasan
untuk membenahi. Oleh karena itu, Mbak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih, Mbak, referensi habit yang baik dilakukan agar kita bisa mencapai target publikasi artikel jurnalnya? Itu pertanyaan pertama, Mbak. Kemudian ada pertanyaan kedua. Ini mau dijawab dulu atau gimana? Iya, dijawab dulu ya, Dek ya. Saya takut lupa. Ya, baik, silakan. Oke, benar-benar. Good question ya tadi dari Yunus ya, kalau nggak salah ya yang bertanya. Ini relate banget nih sama beberapa kasus ya di mahasiswa. Oke, betul sekali ya kalau kita submit baik itu ke proceeding ataupun ke jurnal itu pasti akan ada yang namanya rejection, penolakan ataupun revision ya, kita harus merevisi. Nah, kalau adik-adik submitnya di proceeding itu pada umumnya kalau topik yang adik submitkan itu relevan dengan proceeding tersebut pasti akan diterima, pasti ya. Kalau relevan ya topiknya. Tetapi kalau adik-adik submitnya ke jurnal internasional, nah itu yang rawan sekali kena reject ya atau dilakukan penolakan. For the example ya, jurnal saya yang baru terbit tahun 2021, alhamdulillah itu sudah terindeks Scopus dan di kuartil 1 ya. Kuartil 1 itu adalah kualitas jurnal terbaik gitu ya, kan ada tingkatan jurnal Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah itu singkat cerita, saya ketika menulis jurnal tersebut itu sudah di tahun 2019. 2019 saya submit, kemudian di reject, submit lagi, reject lagi, submit lagi, reject lagi. Itu di reject itu sudah ada 5 kali, di reject oleh publisher internasional. Kenapa kok di reject? Karena banyak sekali ternyata teori-teori yang sesat gitu di dalam paper-paper saya gitu. Akhirnya dari situ saya setiap kali rejection atau penolakan itu pasti disertai dengan alasan si publisher tersebut mereject itu kenapa. Misalnya karena teorinya di sini sesat. Yang kedua karena indeks similarity-nya tinggi atau karena gambarnya kurang jelas atau apa gitu ya. Nah, setiap revisi tersebut saya selalu perbaiki ya sampai 5 kali penolakan, kemudian semuanya saya perbaiki tahap demi tahap. Akhirnya di tahun 2021 accepted di jurnal Q1 ya, dan di tahun 2022 barulah publish sebagai jurnal internasional terindeks Scopus di kuartil 1 ya. Bayangkan 2 tahun itu saya submit, tolak gitu. Nah, kenapa kok saya tipsnya nggak mau menyerah gitu ya, untuk bisa submit terus meskipun mengalami banyak sekali penolakan. Yang pertama adalah saya memiliki keinginan yang tinggi, goals ya, di dalam diri saya. Mungkin saya pernah menyampaikan di beberapa webinar bahwa saya tuh punya 4 tujuan di dalam kehidupan saya selama saya kuliah di kampus Undip. Yang pertama adalah akademik ya, kemudian yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah kompetisi, yang keempat adalah organisasi. Nah, karena penelitian merupakan salah satu tujuan saya ya selama saya jadi mahasiswa di Undip, maka itulah yang membuat saya semangat, yang selalu memantik saya, saya harus bisa melakukan publikasi di kuartil 1, saya harus bisa melakukan publikasi di proceeding internasional dan lain seterusnya gitu. Itu yang memantik saya untuk selalu semangat dalam melakukan revisi. Selain itu adalah karena saya juga pengen mengambil MBA ya, Master Administration Business ya, di luar negeri gitu. Jadi kalau kita mau ambil kuliah di luar negeri dengan beasiswa itu tentunya sangat-sangat mendapatkan prioritas sekali ya, langsung auto lolos kalau kita punya jurnal internasional yang terindeks Scopus di kuartil 1, kuartil 2 ataupun kuartil 3 ya. Jadi itu salah satu tipsnya kalau ingin lolos PDP ataupun BIM atau Pendidikan Indonesia, beasiswa Pendidikan Indonesia dan lain seterusnya. Itu yang memantik saya sih supaya tidak malas dalam melakukan revisi. Jadi find your goals. Kenapa sih kok pengen publikasi itu? Baik, terima kasih banyak Kak Afrija yang telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan dari Yunus. Kemudian ini pertanyaan kedua Kak. Pertanyaan ketiga ternyata sudah dijawab tadi, jadi saya tanyakan yang pertanyaan kedua. Saya bacakan, mohon izin. Yang kedua, untuk menghasilkan hipotesa dari penelitian terdahulu dengan berdasarkan konsep teori yang sudah ada, yakni dengan melakukan analisis kekurangan dan kelebihan dari masing-masing konsep teori, untuk nantinya memunculkan gagasan atau inovasi konsep baru yang belum ada sebelumnya.
Apakah seperti itu diperbolehkan, Mbak? Ataukah untuk memberikan gagasan atau inovasi konsep baru harus mengacu dari beberapa konsep yang sudah ada? Monggo, Mbak. Oke, good question. Ini nih yang harus dimengerti oleh mahasiswa. Oke, jadi untuk menghasilkan suatu ide baru atau inovasi baru itu sebetulnya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan konsep ATM, ya. Konsep ATM itu adalah amati, tiru, modification. Atau kalau di sini Mas Dedi Yunus menyebutkan sebagai mengacu dari beberapa konsep yang sudah ada. Itu juga bisa disebut sebagai konsep ATM. Jadi kita amati konsep terdahulu itu seperti apa, ya. Kemudian kita tiru. ATM, A, amati, T-nya tiru konsep yang sudah ada. Kemudian M-nya adalah modifikasi. Jangan hanya meniru, tetapi kita juga harus memodifikasi sedikit atau sebagian dari konsep yang sudah ada. Itu konsep ATM. Tetapi ada juga untuk melahirkan suatu ide inovasi, itu kita bisa menggunakan teknik komparasi atau teknik perbandingan. Nah, biasanya saya buatnya tabel kelebihan dan juga tabel kelemahan ya. Tetapi biasanya untuk teknik komparasi seperti ini dilakukan untuk mempublikasikan jurnal naratif ya, atau riset kering. Jadi jurnal-jurnal yang tidak membutuhkan data basah dari penelitian. Kita tidak perlu menghasilkan data-data data-data yang asli, misalnya data dari laboratorium, data survei dan lain sebagainya. Teknik komparasi ini biasanya digunakan untuk paper-paper yang naratif, yang kita sifatnya hanya membandingkan referensi-referensi terdahulu atau teori-teori terdahulu dengan kelebihan dan kelemahannya. Tetapi kalau biasanya paper-paper yang riset basah, yang menggunakan penelitian-penelitian di laboratorium, menggunakan survei, itu biasanya pakai konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, tergantung, adik monggo silahkan, boleh pakai konsep ATM, boleh pakai konsep teknik komparasi. Dikembalikan lagi ke stylenya bagaimana. Tapi kalau saya bisa melakukan keduanya. Saya pakai teknik komparasi, saya juga pakai teknik ATM, begitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Kak Afrizah. Ya baik, di sini ada Dedi yang tersen. Gimana Mas Dedi untuk menanggapi jawaban dari Kak Afrizah? Silakan. Mas Andri, mohon untuk kesempatannya. Saya mohon izin melanjutkan aja pertanyaan ketiga. Soalnya ini alhamdulillah sudah lancar sinyalnya juga. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Afrizah karena terkait jawaban-jawaban tadi itu memang relate juga sama saya. Soalnya saya juga sedang untuk publikasi di jurnal kebijakan pemerintah, cuman masih belum sempat gitu untuk mengerjakan. Mungkin tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan menjadi motivasi juga dan inspirasi. Untuk pertanyaan ketiganya sih Mbak ini, kalau sudah publikasi yang dilakukan oleh Mbak Afrizah kan ke internasional. Nah itu mungkin ada kendala-kendala Mbak yang telah dilalui Mbak Afrizah dari proses terkait pembuatan, terus revisi, itu mungkin bisa disampaikan Mbak ke saya dan teman-teman, sehingga nantinya semisal ada kendala yang sama, kita dapat ada gitu, untuk bagaimana sih solusinya gitu. Mungkin seperti itu Mbak yang ingin saya tanyakan yang terakhir. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Dedi kepada Kak Afrizah karena waktunya sudah habis, bisa dijawab secara singkat dan ya bisa menjawab semuanya. Silakan Kak Afrizah. Oke, thank you Dedi Yunus. Yang pertama adalah permasalahan dari finansial ya. Jadi kadang-kala saya ketika melakukan submission itu tergantung pada kantong saya ya. Kalau kantong saya lagi kering, lagi tipis ya saya akan submit di proceeding internasional. Tapi kalau kantong saya lagi tebal ya saya akan submit di jurnal internasional. Tetapi sebetulnya permasalahan finansial ini bisa kita selesaikan dengan mengkomunikasikan kepada dosen ataupun kepada pihak birokrasi. Saya yakin pasti dosen itu akan mau membiayai publikasi Anda ketika nama dosen tersebut Anda cantumkan di paper Anda, ya. Kan lumayan, meskipun Anda nambah-nambah penulis, tetapi kan Anda dibiayain, itu sangat lumayan. Yang kedua adalah kendala yang biasanya saya alami adalah ketika revisi. Ketika revisi itu ada dua jenis revisi minor dan revisi mayor. Nah, kalau dapatnya pas revisi mayor, itu kita harus sampai merombak penelitian kita ulang, kita harus melakukan penelitian ulang sesuai dengan yang reviewer katakan. Misalnya saya harus mengganti jenis katalis, mengganti jenis absorben, mengganti jenis material, itu harus dilakukan penelitian ulang. Nah, itu susahnya ketika kita melakukan revisi mayor. Nah, untuk mengatasi revisi mayor ini biasanya memang saya
gunakan tim ya. Jadi saya rekrut beberapa orang, kemudian saya kerjakan penelitian secara bersamaan gitu supaya waktu untuk penelitiannya berjalan lebih singkat. Nah mungkin dari Yunus bisa DM saya juga nggak apa-apa. Saya ada beberapa referensi konferensi internasional yang saya dapetin, ini beberapanya ada yang gratis gitu. Jadi mungkin dari Yunus bisa publikasi di sana tanpa harus mengeluarkan biaya. Ini saya ada beberapa stok konferensi internasional gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Afriza atas jawaban yang diberikan atas pertanyaan dari Mas Dedi Yunus. Semoga bisa menjadi Mas Dedi Yunus dan nanti bisa disambung kembali kalau misalnya ada pertanyaan melalui Instagram atau kontak yang dicantumkan oleh Kak Afriza. Baik teman-teman semuanya, tak terasa sudah habis untuk materi Kak Afriza. Padahal kita kalau misalnya bahas ini sangat seru sekali, kita butuh waktu banyak gitu. Karena keterbatasan waktu teman-teman kita harus usai sampai di sini gitu. Nah baik Kak Afriza, mohon jangan leave terlebih dahulu. Kita ada kenang-kenangan buat Kak Afriza kepada tim operator untuk bisa share screen sertifikat nih buat Kak Afriza sebagai apresiasi karena telah meluangkan waktu, telah meluangkan materi untuk disampaikan kepada kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, sudah ada di layar Microsoft Teams pada siang hari ini sertifikat untuk Mbak Afriza. Baik kepada tim operator untuk memimpin, untuk melakukan dokumentasi yang nanti akan saya pimpin dalam hitungan 3 ke belakang. Baik teman-teman semuanya, sudah siap ya untuk kita ambil dokumentasi bersama Kak Afriza. Baik, saya hitung 3 ke belakang. 3, 2, 1, ambil. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Afriza yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa hebat mengenai plagiasi dan lain hal. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin kontak lebih lanjut kepada Kak Afriza, nanti insya Allah Kak Afriza akan menjawab pertanyaan teman-teman melalui Instagram dan lain-lain. Betul ya Kak Afriza? Iya, betul sekali. Baik, mungkin ada satu kalimat buat memacu kita sebagai closing statement dari Kak Afriza. Iya, saya tuh selalu punya motivasi untuk selalu belajar, bekerja, dan berkarya. Sebagai mahasiswa, kita memang diwajibkan untuk belajar. Tetapi jangan lupa, kita harus bisa berkarya. Karena sejatinya karya itulah yang akan dikenang oleh masyarakat nantinya ketika kita sudah tidak ada. Begitu ya. Jadi mumpung teman-teman masih jadi mahasiswa, masih banyak sekali yang bisa dieksplor ya. Yang suka riset lah. Yang suka publikasi lah. Nah, maka dari itu teman-teman harus tetap selalu mengoptimalkan potensi diri, mengupdate dan mengupgrade skill teman-teman selama teman-teman jadi mahasiswa. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Baik, terima kasih banyak Kak Afriza atas konsep yang sangat luar biasa hebat memacu kita semuanya. Selamat beraktivitas selanjutnya Kak Afriza, semoga sehat selalu dan lancar segala kegiatannya. Terima kasih banyak Kak Afriza. Oke, terima kasih Andri, sekaligus saya izin leaving ya. Ya, silakan Kak Afriza. Oke, terima kasih.